Halo, Assalamualaikum. Hmm, Tunggu sebentar ya, saya cek dulu materinya. Hmm, Tolong aktifkan semua kameranya supaya bisa kelihatan mukanya. Minggu lalu apa ya materi kita, Henry? Ada yang masih ingat materinya minggu lalu? Halo? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita masuk pada materi baru. Halo? Dengar semua ya? Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primo. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bertanya silakan dijawab ya, atau saya beri salam supaya saya tahu bahwa ya, semua ada dalam ruangan ini. Coba mukanya diperlihatkan dulu. Fadli, Anang, Mira, Era, Hairunisa, Ana. Ini namanya singkat-singkat semua jadi. Coba Nurul, apa nih, Street, ya, Ulfa, Misra, Ama. Tolong mukanya diperlihatkan semua dulu di videonya itu. Nggak usah malu-malu. Sudah. Ini videonya belum kelihatan videonya. Ya, iya ya. Anang ya. Nama kalau Anang coba. Coba Tendre, mana mau Tendre ini? Keting. Tendre belum kelihatan videonya. Baik, kita langsung aja ya, karena ini perkuliahan kita terakhir mungkin. Karena penyesuaian masih tugas saja. Karena kebanyakan kegiatan di internal kita di sini. Besok ada lagi kegiatan di Sultan Raja. Mungkin minggu depan ada lagi kegiatan menguji dan sebagainya. Jadi saya rasa sudah cukup materinya. Nanti kalian saya akan sebutkan tugas yang masih berhubungan dengan pembelajaran. Saya minum kopi dulu ya. Kopi susu. Baiklah, kita hari ini masuk pada materi yaitu internalisasi pendidikan karakter di perguruan tinggi. Internalisasi sebagaimana kita pahami bersama, sudah disampaikan sebelumnya bahwa internalisasi itu adalah penyatuan. Jadi kata internalisasi sama integritas. Hanya integritas ya sama-sama penyatuan. Hanya beda kalau internalisasi itu
masukkan ke dalam jiwa kita, ya. Jadi penyatuan apa yang kita yakini ke dalam jiwa, perasaan kita dan semua perbuatan kita. Ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Andriani. Beliau mengungkapkan bahwa pengembangan karakter dilakukan melalui pengembangan budaya perguruan tinggi. Ada gangguan, maaf ya. Mana gangguannya? Terus, tunggu dulu. Ini risiko kalau HP sekaligus juga untuk WA dipakai untuk Zoom dan sejenisnya. Oke, semula. Jadi dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Andriani, beliau mengungkapkan bahwa pengembangan karakter itu dilakukan melalui pengembangan budaya perguruan tinggi. Jadi ini salah satu, ya. Salah satu pengembangan karakter itu dilakukan melalui budaya perguruan tinggi. Silakan masuk. Buka, ya, buka aja. Silakan masuk. Iya, buka. Aja dorong, buka. Silakan. Ya, dorong. Oke, dorong. Waalaikumsalam. Silakan dibuka. Buka aja langsung pintunya, silakan. Masuk aja, masuk. Ya. Udah dengar kan suara udah? Udah kedengaran? Oh, betul kurang keras ya. Tunggu ya, saya ambil dulu pulpen. Itu barusan. Ini. Dari mana, Mas? Oh, saya dari fakultas mana? Ya? Oh, TI. Teknologi Informasi. Ini dari kita langsung. Bodoh sekali. Muhammad Siddiq. Duduk ya. Duduk. Muhammad Siddiq. Tunggu ya dulu ya. Ini lagi. Enggak, maksudnya dalam ini belum tuh. Lagi ngajar soalnya. Tunggu yang materi karakter ya, CI tunggu ya. Sabar. Muhammad Asidik ilmu komputer. Dari Buton? Oh, bukan. Oh, sini. Terima kasih ya. Di tiga rangkap ya. Ya, lagi. Silakan. Oke, kita lanjut tadi. Sampai mana tadi, Tenri? Udah masuk di Andriani ya. Ya, jadi menurut Andriani dalam sebuah penelitian dilakukannya bahwa berkembangnya karakter itu dilakukan melalui pengembangan budaya perguruan tinggi. Ini salah satunya. Ya. Yang mana itu budaya perguruan tinggi, misalnya budaya akademik, ya, humanis dan religius. Jadi dalam perguruan tinggi pun itu dibudayakan. Diterapkan itu karakter pendidikan atau pendidikan karakter. Yang betul adalah pendidikan karakter melalui budaya akademik, ya, humanis dan religius. Jadi diajarkan itu dalam pendidikan tinggi. Nah, budaya perguruan tinggi itu dikembangkan melalui pembelajaran. Dan saya kira ini bukan cuma perguruan tinggi. Di bawah perguruan tinggi pun misalnya di sekolah-sekolah semua karena sudah diberikan itu. Diberikan pembelajaran tentang pendidikan karakter. Hanya memang tidak tersurat, ya, tidak. Semua masih tersirat ya. Selain pembelajaran, kalau pembelajaran berarti internalnya ya. Ada juga pembelajaran ekstrakurikuler. Ya. Nah, melalui pembelajaran ini, strategi ini diintegrasikan ke setiap mata kuliah bidang keilmuan. Inilah yang kita lakukan sekarang. Sebenarnya materi mata kuliah pendidikan karakter ini dulu tidak ada. Hanya karena kita melaksanakan perintah undang-undang, ya, undang-undang pendidikan, sehingga mata kuliah pendidikan karakter itu diselenggarakan di perguruan tinggi, ya, diintegrasikan, disatukan ke setiap mata kuliah baik bidang keilmuan, teknologi dan seni, ya. Jadi
fakultas apapun di USN kita, USN Kolaka Tercinta ini itu sudah mengembangkan mata kuliah pendidikan karakter. Ya, STREP, pendidikan anti korupsi, karena pendidikan karakter itu identik dengan anti korupsi. Nah itu ya. Ada pertanyaan atau ada tanggapan, ada mungkin sedikit tambahan dari kalian, dari mahasiswa-mahasiswi saya ini, silakan. Yang mau minum kopi silakan, santai saja ya. Asal jangan buka baju. Kalau minum kopi boleh ya. Ya, ngemil-ngemil boleh. Asal jangan sambil baring, baring tidak enak tidak kalau baring. Ya, asal jangan makan hamburger di depan saya tuh, nanti saya mengiler. Apalagi makan nasi kuning, tidak boleh. Ngambil boleh, ngambil kayak ini saya ngambil ini. Saya ngambil ya yang ini. Izin ngambil ya, ngambil. Saya belum sarapan pagi tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi menurut Lockheed, nanti akan saya bagikan ini, ada bukunya. Saya punya buku e-book online ya. Nah, sebelum lupa, nanti mulai minggu depan, kalian ini setelah ini selesai kuliah, kalian akan saya bagikan buku online. Jadi ada e-book yang saya download dari internet. Itu kalian nanti simpulkan isinya. Jadi dari halaman 1 sampai halaman kesekian ya, tidak banyak halamannya aja. Cuma halaman 70-an lah, nggak sampai 100 halamannya. Itu kalian baca, maunya kalian baca kemudian analisis, kemudian saya ingin kalian menyimpulkan isinya itu. Jadi setiap bab, setiap judul materi kalian simpulkan isinya. Jadi kasih dulu bab, misalnya dalam buku ini kan bicara masalah bagian atau bab. Kemudian judul materinya kalian simpulkan kesimpulan dari materi ini. Bla bla, tulis. Dan nulisnya, karena saya suka keaslian, saya suka original. Saya tidak suka kalau yang bukan yang asli. Saya senang asli. Ya. Laki-laki itu senang kalau asli, enak kalau aslinya. Jadi kalian itu supaya tetap asli dan terjaga itu kesuciannya, maka kalian tulis tangan. Jangan diketik. Kalau kalian ketik nanti kalian copy paste lagi. Kalian tidak belajar. Jadi kalian tulis tangan, satu materi itu kalian simpulkan, ya. Satu materi kalian simpulkan itu minimal 2 halaman. Jangan menyimpulkan yang 1 kalimat, tidak boleh, ya. Jadi satu materi dalam bagian buku itu, misalnya materinya tentang pengembang karakter. Ya, itu ada sub-sub materinya, itu kalian simpulkan, kasih kesimpulannya minimal 2 halaman. Jadi kalau bisa dihitung-hitung, itu kesimpulan kalian itu dari 73 halaman ini, bukunya kan 73 halaman. Mungkin cuma 70 karena yang lain ada lain-lainnya ya. Mungkin cuma 70 halaman itu. Itu kalian menulis buat kesimpulannya tulis tangan di selembar kertas. Saya tidak menuntut kalian menulis di kertas baru. Boleh kertas bekas, warna apapun boleh, yang penting tulisan kalian kelihatan. Ya. Mau warna hitam, yang penting kelihatan penanya, tulisannya. Ya. Mau di kertas yang buram, kertas yang sudah diinjak-injak, yang penting bisa dibaca. Ya. Ya, asal jangan injak-injak setelah ditulis. Ya. Maksudnya, saya tidak mewajibkan kertas baru. Ya. Silakan kertas bekas. Boleh kalian ke tukang fotokopi minta tolong bekas fotokopinya diambil, kemudian kalian tulis di sebelahnya yang kosong. Boleh itu. Ya. Jadi tidak usah, saya tidak mau mempersulit kalian yang mencari uang lagi, kasihan. Ya, karena saya tahu kalian ini mahasiswa dan mahasiswa yang mungkin lagi menghemat, lagi mengirit. Jadi saya tidak pasarkan buku, kertas saja, ya, di kertas, dan jangan kertas baru, kertas bekas. Kalau perlu itu bekas fotokopi yang di sebelahnya masih kosong, itu kalian ambil, minta tolong datang ke tukang fotokopi minta tolong, ya, dikasih. Nah,
Itu kalian simpulkan dari buku itu yang kurang lebih 70 halaman kurang lebih 70 halaman. Kalian simpulkan menjadi 25 halaman saja. Ya. Jadi saya mau keterima ke sini 25 halaman itu tulis tangan. Tapi jangan khawatir, waktunya lama kok. Mulai hari ini sudah bisa dilakukan, setelah ini bisa dilakukan sampai final. Nah, ini juga pengganti mid ya. Ini masuk nilai midnya dan tinggi nilainya. Ini pengganti mid sekaligus juga memaksa kalian untuk belajar. Dan semua materi saya ada sama sini, ada sama buku ini. Jadi saya yakin kalau kalian sudah belajar menyimpulkan sebaik mungkin, insya Allah lulus di mata kuliah ini. Nah, ini pengganti final yang tidak mengumpulkan berarti tidak final. Nah, mohon maaf kalau kalian tidak punya final berarti kalian tidak lulus. Yakin saja. Walaupun kalian hadir 100% karena final itu tinggi nilainya. Mid dan final tinggi nilainya. Kalau kalian tidak punya nilai mid ataupun final, jangan harap kalian lulus. Karena itu dua item itu tinggi sekali nilainya. Ya, bisa dipaham? Paham nggak? Ya, paham ya. Ya, oke. Nah, kita lanjut. Menurut Lockheed, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam menanamkan pendidikan karakter. Kalau tidak salah ini sudah pernah saya singgung sebelumnya. Ya, hampir sama. Hanya agak beda kalimatnya. Tahap pertama adalah tahap pembiasaan sebagai awal dari perkembangan karakter. Pembiasaan. Ya, di tahap pembiasaan. Kalau dulu ini sama dengan persamanya sosialisasi. Yang pernah saya tanamkan dulu di awal-awal kuliah, sosialisasi. Tapi ini menurut Lockheed dia kurang kata tahap pembiasaan sebagai awal dari perkembangan karakter. Jadi dibiasakan dulu. Apa-apa itu dibiasakan, ya. Dibiasakan dulu. Kalau tidak terbiasa, kita akan canggung. Apa dibiasakan dulu? Biasakan membaca, ya, tanpa disuruh, tanpa diberikan tugas membaca saja. Insya Allah itu menjadi perbuatan tidak canggung lagi. Walaupun dapat kalian membaca, jangan takut dikatai culung. Karena culun semuanya itu indah, ya. Kalau kalian dibilangin culun berarti kalian orang-orang pintar itu. Culungannya orang-orang pandai membaca, orang yang saling baca tapi berkacamata. Nah, itu. Tapi pintar sebenarnya. Yang kedua adalah pemahaman dan penalaran terhadap nilai, sikap atau perilaku dan karakter. Jadi tahap kedua ini adalah tahap pemahaman dan penalaran. Ya, jadi bukan hanya memahami tapi kita mampu menalar. Ya, kita mampu menalar. Apa benar? Menganalisa. Ya. Jadi literasi itu ya yang tertinggi adalah menganalisa. Di bawahnya adalah memahami. Jadi kalau hanya memahami tanpa bisa menganalisa itu percuma literasinya. Literasi kalian tidak tuntas. Tapi saya lagi minum ya, minum. Alhamdulillah. Itu ya. Nah, tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini adalah tahap penerapan berbagai perilaku dan tindakan. Tahap penerapan berbagai perilaku dan tindakan. Jadi penerapan sama dengan praktek. Kalian mempraktekkan apa yang kalian anggap itu baik. Itu namanya. Jadi penerapan dalam bentuk perilaku dan tindakan. Ya. Perilaku atau tindakan sama ya. Perilaku atau tindakan. Jadi kalian praktekkan. Ya kalau kalian mendapat biasanya dari rumah, dari orang tua di rumah, kalian sudah dibiasakan diajari ya, nak, kalau sekolah jangan terlambat ya. Jangan telat masuk kuliah ya. Udah. Itu kalau kalian anggap sebagai nilai yang baik, maka praktekkanlah itu. Datang kampus jam 6 pagi. Sebelum lulusan datang kalian sudah datang duluan. Ya. Itu. Kemudian tahap keempat adalah tahap pemaknaan terhadap seluruh sikap dan perilaku yang dipahami. Ini sudah tahap tertinggi nih. Tahap pemaknaan terhadap seluruh sikap dan perilaku yang dipahami serta memahami dampaknya bagi diri sendiri maupun orang lain.
Ini tambahan lagi ya. Kalau saya dulu cuma 3. Sosialisasi, kemudian eh, internalisasi, kemudian kulturisasi. Ini ditambahkan lagi nih. Lebih jauh lagi, tahap keempat itu pemanaan terhadap seluruh sikap atau perilaku dan memahami dampak bagi diri sendiri dan masyarakat. Berarti ini sudah tingkat kedewasaan. Dewasa nih, ya. Kalau ini sudah kita dapat, kita sudah lalui, kita sudah jalan, berarti kita sudah dewasa. Masa kok loh, tunggu ya. Kursi kok pendek. Gitu ya. Jadi ini tahap keempat ini adalah tahap pendewasaan. Jika kita melakukan perbuatan, kemudian perbuatan itu kita mampu pahami, ya, mampu pahami bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, kemudian kita juga memahami sejauh mana dampak dari perilaku kita terhadap diri sendiri maupun orang lain, berarti kita sudah dewasa. Nah, itulah arti dewasa yang sebenarnya dalam hukum. Ya, hukum itu tidak main-main dengan istilah dewasa. Makanya hukum dalam hukum itu ada 2 istilah yang diberikan kepada seorang manusia. Ada 2 label. Label pertama adalah anak, label kedua adalah dewasa. Ya. Hukum seperti itu. Jadi anak itu dianggap seseorang yang belum mampu memahami, kalaupun dia paham, dia belum mampu menyadari dampak atau efek dari perbuatannya itu. Itu anak. Ya. Main saja dari pagi sampai pagi lagi, main terus, ya. Disuruh mandi tidak mau, disuruh makan tidak mau. Ini tak paham bahwa makan itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kalau dia makan, dia tidak sakit. Ya, dia tidak sakit kan dia tidak menyusahkan orang lain. Makanya kalau kalian ini ada yang disuruh makan sama orang tua tidak mau, berarti kalian masih anak itu. Ya. Jadi kalau dewasa, dia mampu berperilaku dan dia mampu memahami luas atau jangkauan dari efek dari perilakunya itu. Misalnya, ya, bagi orang dewasa, kalau ingin mengendarai sepeda motor, ya, kemudian dia belum mahir sepeda motor, ya. Kalau dia dewasa, dia tidak ke jalan raya. Paling dia cuma di lapangan saja belajar, ya. Lapangan atau dia minta ditemani, diajari. Nah, dia sadar bahwa kalau dia menabrak seseorang, maka yang ditabrak itu bisa kecelakaan, bisa mendatangkan kerugian bagi orang itu dan bagi dia sendiri. Dia bisa lecet. Itu dia sadar itu. Ya. Sama kalau misalnya ada sepasang muda-mudi melakukan hubungan yang terlarang. Itu kalau dilakukan saja dia tanpa hubungan resmi, berarti itu mereka tidak dewasa sebenarnya. Kenapa? Karena tidak sadar bahwa efek dari perbuatan itu merugikan keduanya. Merugikan diri sendiri dan merugikan pasangannya. Ya. Apa dampaknya ya? Kalau jadi lahir anak, ya, anak mau dikatakan apa? Anak tidak sah itu. Kalau tidak sah, bagaimana hidupnya? Ya, susah dalam hukum. Dibuat ke akta tidak bisa. Kalau tidak punya akta tidak bisa sekolah. Kalau sekolah mau menjadi apa? Ya, seperti itu. Sekolah itu merupakan hak hak perdatanya dalam hukum. Berarti Anda berarti 2 orang tadi menamburi itu ya masih anak. Walaupun sudah bisa bikin anak. Tapi masih anak sebenarnya batinnya. Karena belum mampu menyadari jangkauan dari dampak perilakunya, ya. Iya, yang ketawa memang masih anak walaupun sudah bikin anak. Jadi tidak selalu orang bisa bikin anak itu dianggap dewasa. Iya. Makanya kedewasaan itu keluar masuk. Dewasa itu keluar masuk. Kadang kita dewasa hari ini untuk perkara ini, besok kita nggak dewasa lagi. Ya. Tidak ada kedewasaan yang permanen dalam diri manusia. Keluar masuk kedewasaan itu. Tapi dalam hukum ada dewasa yang permanen, yaitu berdasarkan umur, ya. Kalau dalam hukum orang yang berumur 18 tahun itu sudah dewasa. Seperti kali ini sudah dewasa, ya. Sudah dewasa itu.
karena sudah berumur 18 tahun. Makanya kalau kalian misalnya mengundang budi, melakukan perbuatan yang terlarang, kemudian mulai berdampak, ketahuan, ditangkap. Ya, karena apa? Kalian sudah dewasa, ya. Kalian sadar atau nggak sadar hasil perbuatan kalian, kalian dianggap sudah sadar. Nah, kalau sudah sadar, mengapa melakukan perbuatan itu? Itu kejahatan, sehingga ditangkap. Apalagi kalau sampai ada yang menggugurkan. Tahu berapa itu? Di dalam Kongo ada yang menggugurkan, kasihan itu. Ya, kok kasihan? Ya. Ini apa lagi ya? Apa ya? Mau dibilang kasihan juga kok, kesalahan kita membenarkan perbuatannya. Tidak kasihan kok kita seakan tidak punya manusia, bukan hati, tidak punya hati ya. Itu salah. Menggugurkan sampai dia mati tahun berapa? Nah, saat tahun 2000 ya. 2023 kayaknya, ya. Iya, di Kolaka itu. Meninggal yang perempuannya. Yang laki-lakinya ditangkap. Pelakunya siapa? Ya, mahasiswa. Udah mahasiswa, ya. Itu ditangkap. Ya, seandainya masih berumur di bawah 18 tahun, mungkin berumur 10 tahun mungkin tidak ditangkap mungkin. Mungkin cuma dicambuk-cambuk. Tapi tidak mungkin ya. Kalau 10 tahun sudah begitu. Ya. Kalau cepat mungkin curi umur itu. Karena itu salah. Ya. Nah, itu contoh tadi yang saya berikan ya. Sekaligus contoh terakhir yang menutup perkuliahan kita pada hari ini. Saya sampaikan kepada anak-anakku peserta mata kuliah pendidikan karakter, tugas yang saya berikan nanti itu harap dibaca ulang-ulang karena saya akan memberikan bukunya dibaca ya. Untuk mata kuliah ini usah mencari buku lain, buku itu saja karena itu sekaligus tugas kalian untuk merangkumkan. Ingat, rangkumannya 25 halaman. Setiap materi itu dirangkum, baik yang sudah pernah saya berikan maupun yang belum pernah saya berikan ya. Baik yang sudah pernah saya terangkan maupun yang belum pernah saya terangkan. Nah, sebelum saya tutup saya mau minta yel kalian dulu ini. Karena kita ini USN Kolaka, kita selalu disemangati dan yel. Masih ingat ya, kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, USN bisa, FTI oke. Jadi ingat juga nama fakultas kalian ya, FTI ya. FTI ya. Harus jelas. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Ingat kepala tangannya kelihatan di merekam. Pagi. USN bisa, FTI oke. Ya. Oke, siap. Selamat pagi. Iya. Oke. Tidak seheboh kalau kita offline, tapi tidak apa-apa lah, ini sudah heboh sedikit lah. Ya. Baik, sekian dari saya. Ingat tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Ada yang angkat tangan. Kenapa, Adriana? Silakan. Yang angkat tangan tadi. Ya, Adriana. Oh, silakan. Silakan. Iya. Dikumpulnya ke saya sendiri setelah final. Saat final. Nanti final saya akan ke Tanggetada membawa soal. Ya, apa itu ya, untuk apa, mengambil hasil kerjaan kalian. Jadi ini waktunya panjang, berminggu-minggu ya. Jadi saya tidak mau tahu, tidak ada yang tidak sanggup. Karena saya berikan waktu panjang sekali ya. Panjang sekali dan dalam sekali ya. Ya, panjang sepanjang jalanan dari Kolaka ke Tanggetada ya, dan sangat dalam, sedalam cinta saya kepada kalian, sangat dalam. Makanya saya kasih lama waktunya ya. Jadi jangan sampai ada kata-kata, Pak,
Susah, masa susah? Ini kan ada, saya kasih soft copy-nya. Tinggal kalian tulis tangan aja. Tulis tangan, rajin menulis. Setiap hari menulis. Ya. Itu 25 halaman, itu minimal loh. Bukan keharusan dalam bentuk jumlah. Dalam bentuk maksimal. Itu keharusan dalam bentuk minimal. Jadi boleh ditambah. Kalau kalian mau sanggup sampai 100 halaman, silakan. Satu kesimpulan kalian tulis berulang-ulang, silakan. Silakan. Misalnya materinya pengembangan tahapan-tahapan pengembangan karakter. Kalian simpulkan. Kalian tulis 2 kali, 3 kali, kesimpulannya boleh. Saya malah senang. Itu nilai plus bagi saya, nilai tersendiri. Silakan kalau ada yang mencoba seperti itu, satu kesimpulan kalian tulis, tapi tulis, ya, tulis 1, 2, ya, materinya kalian tulis berulang. Itu akan jadi materi tersendiri, poin tersendiri. Oke? Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.